Bersyukur malam hari ini ya saudara, kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang berikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara kasih Tuhan, tidak terasa hari ini sudah tanggal 31 ya, 31 Januari. Jadi akhir bulan, hari yang paling terakhir di bulan ini. Bahkan kita juga sudah banyak mendengar firman Tuhan mengenai tema yang ada, ya. Saya bersyukur dengan kesaksian yang ada, kita senantiasa boleh dibangkitkan dan dibangun dengan kesaksian yang ada, ya. Memang hari ini hari Kebang Gembos sedunia kali ya. Jadi bersyukur sekali saya ada di tengah-tengah saudara. Kadangkala kita itu hidup itu tidak serius dengan Tuhan. Artinya apa? Kesaksian tadi yang disampaikan oleh istri saya itu sebenarnya saya alami tadi pagi, saudara. Ya, sebenarnya itu adalah bukan kebetulan, tapi karena kepekaan saya terhadap Tuhan yang kurang, saudara. Pagi hari saya bangun, saya mengantar kakak saya. Waktu saya berangkat itu saya selalu menekankan bahwa sebenarnya setiap pergi kemanapun saya berdoa, Tuhan. Tapi pagi itu tadi pagi, saudara. Kalau kakak saya selalu berdoa ya, di mobil dia di kiri selalu berdoa. Tapi ketika dia berdoa saya jalan aja. Saya pikir, alah dekat aja lah di situ gitu ya. Tapi hati saya sebenarnya, loh kamu kok nggak berdoa gitu loh. Wah Tuhan kan kakak saya udah berdoa gitu loh. Tapi ternyata ya Tuhan mendidik saya, saudara. Ketika kakak saya berdoa, saya antar sampai di UPH, pulang no problem. Sampai di UPH no problem. Ketika saya baliknya, saudara, saya dengan kecepatan yang tinggi, tahu-tahu ban ini jedak. Wah, ada apa ini monteng-monteng gini? Terus saya berhenti, terus saya lihat, ada besi panjang segini masuk ke ban. Loh kok bisa? Jadi kalau udah masuk ban nusuk gini, kalau paku biasanya kan hanya tidak kempes ya. Itu karena besi panjang segini nancep ya langsung udah nyampluk itu semuanya. Waduh, saya sampai minggir aja hampir tidak bisa. Di bel-bel itu, akhirnya pelan-pelan saya minggir. Akhirnya saya ngeban, jadi pagi-pagi saya ngeban olahraga ya. Tapi di saat saya ngeban saya diingatkan, saya merasa kamu mencobai Tuhan. Saat itulah kita belajar, saudara. Ada satu kepekaan dalam hidup kita, saudara. Bahwa setiap kita belajar bagaimana Tuhan itu mendidik kita. Saat ini saya belajar akan menyampaikan sebuah tema firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari minggu ke minggu, yaitu bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup dan matiku memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita akan baca, saudara, ayat kita yaitu yang sering kali kita baca, yaitu di dalam Filipi, saudara. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 saya akan baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jangan bosan-bosannya kita mendengar firman Tuhan atau ayat ini dibacakan. Karena bukan banyaknya kali kita membaca, tetapi yang terpenting apakah kita mengerti, memaknai, dan yang terlebih melakukan, saudara. Ya, kita mungkin hidup sudah lama sekali menjadi orang Kristen, ya. Tapi yang terpenting kualitas daripada kekristenan itu seperti apa, saudara? Ya, saudara kasih Tuhan, kekristenan bukan hanya sekedar doktrin atau teori-teori atau sesuatu yang tertulis di Alkitab saja, tetapi kekristenan berbicara mengenai bagaimana kehidupan kekristenan itu, saudara. Makanya seringkali kita mendengar bahwa ada seseorang namanya bayi-bayi rohani misalkan ya, terus remaja rohani dan dewasa rohani. Ini berbicara bukan berapa lamanya kita menjadi murid-murid Kristus, tetapi bagaimana peningkatan kita, kedewasaan, pertumbuhan hidup kita di dalam kita mengiring Kristus, saudara. Banyak orang Kristen bahwa menganggap Yesus Kristus itu sebagai juru selamat. Artinya apa? Ketika mati diselamatkan ya sudah, tetapi tidak menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya apa? Kalau menjadi Tuhan, artinya Dia yang mengendalikan hidup kita. Dia yang menguasai hidup kita. Dia sendiri Allah yang berperkara dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, saudara.
kesaksian kecil tadi, kesaksian saya adalah saya harus punya kepekaan lagi. Artinya jangan sampai coba-coba deh, gitu loh. Ketika kamu digerakkan, diingatkan, lakukan kalau itu kebaikan, ya kan? Wong hanya berdoa aja loh, berangkat berapa menit sih kan gitu ya. Tapi saya bilang, saya dalam hati saya gak apa-apa lah, kakak saya udah berdoa. Kakak saya nggak apa-apa, saya nggak berdoa ya sudah, pulangnya saya kena. Karena apa? Dalam hidup kami membiasakan setiap kami pergi kami harus berdoa. Saya melihat kami melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam perjalanan kami berkendara, kami melihat, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kita berbicara mengenai kekristenan ini adalah sesuatu yang harus kita hidupi. Sesuatu yang hidup, ya. Alkitab selalu menggambarkan bahwa kekristenan kita itu sebagai sesuatu yang organis. Artinya apa? Sesuatu yang hidup. Ada satu hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain. Firman Tuhan menceritakan, menggambarkan bahwa Tuhan Yesus adalah kepala jemaat. Jemaat adalah tubuhnya. Artinya apa? Bahwa ada satu hubungan. Jadi jemaat tidak bisa hidup sendiri tanpa Kristus. Bagaimana manusia bisa hidup tanpa kepala, saudara ya? Kayak apa gitu ya? Nah, ini menunjukkan pentingnya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang pribadi, saudara ya. Bukan hubungan yang asal kenal, tetapi hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Di situ ketika hubungan kita mendalam dengan Tuhan, Allah selalu pengen berhubungan, ya. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan, Allah selalu pengen berkomunikasi dengan kita. Tapi biasanya karena kita ini sudah kadang-kadang udah tumpul, udah banyak masalah, udah banyak urusan dunia, sehingga kita kurang mendengar suara Tuhan. Malam hari ini kita diingatkan bahwa Rasul Paulus sendiri, dia adalah orang yang luar biasa, saudara ya. Ketika dia memberikan ayat ini, dia tentunya sudah sangat memahami sekali bahwa hiduplah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan, ya. Hubungan kita dengan Tuhan digambarkan juga hubungan sebagai pokok anggur dan carang-carangnya, ya. Kita bisa bayangkan kalau carang itu lepas dari pokoknya tentunya kering dan mati. Lebih tragis lagi lah dibakar, ya saudara ya. Demikian juga penggambaran ini membuat kita harus betul-betul mengerti ada satu ketergantungan kita dengan Tuhan. Jadi hubungan kita jangan sampai menjadi hubungan yang hanya kenal saja, tetapi hubungan yang hidup. Ada satu pertumbuhan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, kepekaan-kepekaan itu harus kita belajar, saudara. Artinya apa? Itu bisa diperoleh ketika kita dekat dengan Tuhan. Tuhan itu baik sekali, saudara. Banyak hal, ya seringkali saya dilindungi, saya diselamatkan oleh Tuhan dari hal-hal bahaya. Itu karena saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika Tuhan itu kita sepelekan seolah-olah dengan kekuatanku sendiri, ya demikianlah, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, jemaat dan Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Setiap peribadatan kita selalu mengagung-agungkan Tuhan. Artinya apa? Supaya kita ada suatu hubungan, saudara kasih Tuhan. Bahkan ketika kita perjamuan kudus seringkali disampaikan bahwa sebenarnya kita ini adalah makan tubuh dan darah dan minum darah Kristus. Itu menunjukkan ada suatu kemanunggalan. Secara rohani itu Tuhan menunjukkan bahwa kamu ya aku ya kamu, aku ada di dalam kamu, gitu loh. Artinya apa? Bahwa setiap kita ini sudah ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita, saudara. Jadi satu hal yang penting sekali disampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana kita ini menghidupi kekristenan kita ini. Tidak boleh yang monoton biasa-biasa saja, ya. Kesaksian-kesaksian itu menunjukkan bagaimana kita peduli dengan pertolongan Tuhan, ya. Kita harus menyaksikan kemurahan Tuhan. Jangan malu menyaksikan kemurahan Tuhan, apapun deh, ya. Artinya ya, tapi ya kalau kesaksian ya jangan kayak apa itu, ya begitulah ya. Tapi fokus pada satu kesaksian. Memang Tuhan menolong dan kita merasa itu pertolongan Tuhan. Saya melihat kalau misalkan tadi pagi itu ban segitu itu meledak, kena ketusuk segitunya, ya sudah, pasti ada banyak celaka saya melihat. Karena di daerah sana ya saudara, daerah
mer ke sini itu kan memang rame sekali. Jadi saya dibeli, din. Tapi saya pelan-pelan cetok, minggir pelan-pelan. Ya sudah, saya memang nggak bisa ini ya. Tapi itulah pertolongan Tuhan, ditunjukkan. Kalau kita mau peka, ketika kita ngeban sendiri, dongkrak sendiri, saya benar-benar kayak kayak gini, saudara. Itu artinya apa? Kita belajar, bukan kita sok rohani. Tapi ketika kita masuk di dalam apa yang Tuhan mau, di situ luar biasa Tuhan mengajar kepada kita. Saudara kasih Tuhan, di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi ini sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini seperti Bapak Gembala sampaikan adalah amfibi, saudara. Kita hidup di dunia, tapi sebenarnya pikiran kita ada di surga. Pikiran kita mengenai hal-hal yang rohani, berbicara mengenai kekekalan. Karena apa? Setiap hidup yang kita hidup ini terlalu terkonek dengan kekekalan seharusnya. Kita harus memaknai bahwa hidup yang kuhidup ini bukan aku lagi. Karena apa? Kristus yang ada di dalamku. Saudara kasih Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang dinamis, yang bertumbuh dari anak-anak rohani menjadi dewasa rohani. Arti dewasa adalah kita mampu dan mau untuk bersama-sama dengan Kristus, bagaimana berkomunikasi yang benar sebagai orang dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagaimana kita memaknai hidup adalah Kristus. Rasul Paulus benar-benar dia adalah pelaku firman Tuhan. Dia adalah orang yang benar-benar sangat solid di dalam firman Tuhan ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa ketika dikatakan arti hidup adalah Kristus, yang pertama bahwa kita harus memanifestasikan sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Artinya kehidupan kita ini harus mencerminkan sifat-sifat Kristus, saudara. Tuhan memberikan kepada kita buah-buah roh, saudara ya. Jadi apakah buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita, saudara? Yang pertama adalah kasih, ya. Berbicara mengenai kasih tentunya banyak ujian, ya. Banyak ujian. Tentunya Bapak Saudara semua mengenai kasih ini kadang-kala kita sulit melakukan ketika kita diapi sama orang, dibaiki ya, mengasihi wajar, saudara ya. Itu biasa. Tapi ketika orang itu boncek-nocek gitu ya, tapi kalau kita mengasihi dia itu perlu perjuangan, saudara. Ya. Seringkali saya sharingkan bahwa orang-orang yang sampai boncek-no banget itu seringkali muncul dalam kehidupan kita. Nah itulah saudara. Ketika kita belajar mempraktekkan firman Tuhan, nggak gampang saudara. Nah kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah kesabaran saudara. Orang laki seringnya kesabarannya seringkali diuji saudara ya. Ketika ban gembos jalan kemudian dibeli nggak karu-karuan, sudah sen 2 pakai hasad, ini kan bahaya sih. Orang tetap ngebel nggak karu-karuan terus. Nah ini orang ini kayak apa sih? Ya saya tenang aja, ngelus dodoi. Sebenarnya sampai terakhir saya mau ngebel tak ding gitu biar tahu kalau ini. Tapi saya untuk apa ya? Untuk dididik Tuhan ini ya gitu loh. Nah artinya bahwa setiap sendi-sendi kehidupan kita kalau kita mau berurusan dengan Tuhan tuh enak mendidik kita saudara ya. Jadi kita tidak sampai kejauhan mencengnya gitu loh saudara. Nah saya belajar kembali, kalau saya kemana-mana saya akan berdoa saudara. Karena saya diingatkan Tuhan kamu ini ya, maksudnya kok kakakmu tuh berdoa gitu. Jadi kakak berdoa saya lurus, saya ingat banget tadi pagi, saya geli juga ya. Akhirnya harus saya tebus dengan ngeban sendiri, sorong ngeban saudara. Ngeban sendiri tempatnya nggak kayak gitu. Nah inilah saudara kasih Tuhan, kesabaran kita seringkali diuji. Waktunya kencang sekali ya. Nah, saya kasih Tuhan, buah-buah roh diakhiri dengan pengendalian diri. Ya, semuanya itu diakhiri dengan pengendalian diri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, semuanya hilang, saudara. Ya, kalau nggak bisa mengendalikan diri, diklakson, saya akan klakson sebanter-banternya. Kalau dia marah, saya bilang, itu nggak lihat, toh, kamu ban kayak gini ini, kamu kok kayak gitu. Tapi bersyukurlah, saya belajar untuk bisa menang, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus sendiri dia mengatakan bahwa ikutilah teladanku sebagaimana aku pun mengikuti teladan Kristus. Hidup
hidupnya menjadi satu etalase untuk boleh dilihat banyak orang, untuk sebagai dia dilihat banyak orang apa yang dia lakukan, saudara. Ini sebuah contoh yang luar biasa. Dia mengatakan begitu bukan karena kesombongannya, tapi di dalamnya ada rasa tanggung jawab kalau hidupnya adalah Kristus. Didasarkan pada rasa tanggung jawab bahwa dia hidup tidak boleh main-main. Seperti dulu sebelumnya ketika dia belum ditangkap oleh Kristus. Ya. Tapi bersyukur bagi hari ini kita diingatkan. Kita harus mencerminkan bagaimana Kristus hidup. Dan yang kedua, arti hidup di dalam Kristus adalah Kristus ini adalah paling berharga dalam kehidupan kita, ya. Kristus paling berharga dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kita salah memaknai kehidupan ini. Saya belajar, saudara. Saya memang kalau terhadap anak-anak saya itu sayang banget ya semua ya, saudara ya. Tapi seringkali saya harus belajar apakah saya ini mengasihi Kristus lebih dari mengasihi anak saya. Belajar terus, saudara. Ya. Jadi itulah bahwa bagaimana kita melihat Kristus itu paling berharga dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, kita lihat Rasul Paulus itu orang yang hebat loh. Dia pandai, dia pinter ya. Pernah disampaikan bahwa dia itu pernah belajar pada seorang profesor. Mentornya itu profesor, saudara. Gamaliel ya. Gamaliel. Artinya dia orang yang hebat dan pandai. Dia orang yang cekatan dan orang yang punya visi ke depan yang jelas, visinya jelas, saudara. Mau menghapus orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus ya. Nah, itulah sudah kasih Tuhan, tetapi ketika dia ditangkap Tuhan, dia tidak merasa dia hebat, saudara. Dia merasa bahwa semua yang dulu itu berguna bagiku itu, yang hebat-hebat itu merupakan dianggapnya satu kerugian. Artinya apa? Bahwa tidak ada satu hal sekecil pun yang bisa dia banggakan di hadapan Tuhan, ya. Jangan sampai kita melayani Tuhan karena keakuan, kepandaian, kehebatan kita. Kalau kita diberi talenta, terima kasih Tuhan. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, saudara. Artinya apa? Kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu adalah satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, contoh yang luar biasa, ya, seorang Paulus dengan predikatnya yang seperti itu, dia hebat, dia pandai, dia cerdas, visioner, dia orang yang punya spirit yang kuat untuk sebuah kemajuan. Nah, itu dia letakkan semuanya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 demikian mengatakan, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dia melepaskan semuanya, jadi kebanggaan-kebanggaan dia lepaskan. Ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya. Dia tetap mengutamakan apapun, Kristus adalah yang terutama. Ya, Kristus adalah yang terutama. Dia melihat bahwa ketika menyampaikan firman Tuhan pun, ketika menyampaikan kebenaran Injil, dia merasa tidak ada kemampuan apa-apa. Bahkan dia mengatakan, ketika aku menyampaikan Injil itu, aku tidak ada apa-apanya. Seringkali aku gentar dan kosong. Karena apa? Dia meletakkan posisi yang paling rendah, saudara. Ketika saya menyampaikan, belajar, menyampaikan firman Tuhan ini, mempersiapkan, Tuhan kok gak nyantol-nyantol ya Tuhan ini. Seperti saya belajar itu kayak kok gak nyantol-nyantol gitu loh. Tapi saya terhibur dengan ayat tadi, saudara. Dan memang seringkali kita nggak perlu belajar yang sifatnya itu sampai engkau bagaimana. Ya, tapi bukan berarti kita pasif, saudara. Tapi kita belajar untuk bagaimana kita memang pada posisi yang terbawah di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Nanti Tuhan akan memakai kemampuan, kepandaian, kecerdasan kita dipakai Tuhan. Kalau Tuhan yang pakai, double gardan, saudara ya. Jadi double, saudara. Nah, inilah rahasianya bagaimana orang-orang yang pintar itu juga dipakai Tuhan. Asalkan dia tidak memakai kepintarannya yang terutama, tapi dia meletakkan kepandaiannya di bawah kaki Tuhan. Aku tidak ada apa-apanya Tuhan, ya. Aku tidak ngerti firman Tuhan ini, tapi aku berhikmat dan mau belajar. Jangan sampai kita tidak mau belajar akan firman Tuhan. Ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai, udah aku bersandar pada pertolongan Roh Kudus, gak persiapan. Yo, konyol, saudara ya. Itu namanya tidak menghargai
firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus luar biasa. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengalaman akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Yesus segala-galanya. Lebih dari segala-galanya, ya. Kita melihat seperti demikian itu. Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur sekali pada malam hari ini. Kembali diteguhkan dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Hubungan dengan Kristus. Kehidupan dengan Kristus adalah kehidupan yang hidup. Bukan pengenalan yang hanya kenal saja. Ya. Hidup adalah Kristus. Yang ketiga adalah ketika itu bergantung dengan kepada seberapa banyak kita berkorban untuk Kristus. Ya. Perlu loh saudara. Pengorbanan kita berkorban untuk Kristus itu perlu. Malam hari ini ada saudara-saudara kan berkorban untuk Kristus. Datang ke sini hujan-hujan, ya kan? Ini berkorban kan enak tidur di rumah, ya kan? Saya tadi berdua kayak Galih dan Ratna naik motor, saudara, hujan karena mobil tadi dipakai anak saya. Ini pengorbanan, saudara. Tapi itu tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi sebenarnya kita maknai bahwa inilah sebuah pengorbanan. Saya sering kali menanamkan dalam benak saya bahwa ketika kamu melayani, kamu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Ketika kamu melayani hanya senang saja, itu artinya kamu menyalurkan hobi, ya. Jadi ada sesuatu yang dikorbankan, aku mempersembahkan apa yang sudah Tuhan beri untuk kemuliaan namamu dengan kesadaran yang penuh, saudara. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus bermaksud menyampaikan pengorbanan ini adalah suatu pengorbanan yang mempunyai dua arti. Yang pertama adalah pengorbanan yang pasif. Apa sih pengorbanan yang pasif itu? Ya pengorbanan yang kita sebenarnya tidak punya effort, tidak perlu effort untuk melakukan pengorbanan ini. Ya effortnya pasif, saudara. Contohnya apa? Ketika kita didiskriminasi sebagai orang Kristen, ya. Jadi orang Kristen, wah itu angel kari itu ya kadang-kadang ya. Itu saya sering kali mendengar dan melihat, saudara. Jadi kalau orang Kristen, orang lain harusnya bisa jadi ini gitu ya. Pernah saya melihat kesaksian di YouTube ya. Seharusnya jadi kepala apa gitu ya. Tidak saya sebut. Tapi karena dia Kristen, nggak jadi. Dia bilang kalau kamu mau pindah itu, kamu tak jadikan gitu. Tapi tidak apa-apa ketika dia tetap berpegang teguh, tidak apa-apa. Itu adalah satu pengorbanan yang pasif, saudara. Ya, artinya kita didiskriminasi. Saya punya cerita yang lucu, saudara. Saya juga kayak gitu juga ya. Saya punya keponakan, saudara. Jadi anaknya kakak saya yang saya antar tadi, itu anaknya pandai menurut saya, saudara. Anaknya pandai, saudara. Nilainya bagus-bagus ya. Ketika dia sudah lulus, kemudian dia bersempatan di luar negeri, lulus S2, terus balik ke Kediri. Kemudian dia mendaftarkan sebuah lowongan pekerjaan ya, pemerintahan, saudara. Lucu, saudara. Jadi yang ikut itu banyak. Terus dia disaring, lolos, disaring, lolos, disaring, lolos. Terakhir masalah bahasa Inggris. Ya, nah, bahasa Inggris saya itu memang dia itu ya jagonya ya, bahasa Arab jagonya, bahasa Inggris jagonya. Saya lihat karena dia itu memang belajar, betul-betul belajar. Dia di kampung Inggris cukup lama, ya kan? Artinya serius dia mempersiapkan itu. Ketika tes hanya terakhir hanya bahasa Inggris, sudah lucu. TOEFL-nya itu yang misalkan dibesarkan 315 gitu ya. Dia itu 385. Kan susuk banyak ya, coba banyak susuk, dan saya yakin memang dia itu pandai memangnya gitu loh. Tapi apa? Kata yang mengetes itu, dia dikatakan bahwa dia curang. Dia curang padahal waktu itu kan online ya, saudara ya, online. Dia curang, katanya itu waktu tes itu ininya mati, koneksi internetnya mati dari sana. Loh kok sini yang disalahkan? Jadi dia loh kok bisa ya? Tapi nilainya keluar memang dia bagus nilainya, lebih banyak lagi. Akhirnya saya bilang saya agak enggak terima gitu ya sebagai omnya. Tapi ibunya bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Ini sebuah proses. Ya udah kita terima aja. Nanti Tuhan akan kasih yang lebih baik lagi. Oh ya mboknya itu ya rohani, saudara ya. Jadi melihatnya secara rohani gitu. Akhirnya dia pun ya dikuatkan, ya wis tidak apa-apa gitu. Padahal itu tesnya berapa ratus orang yang diambil cuma 20 berapa gitu. Nah, sudah kasih Tuhan, itulah yang sering kali kita berkorban, saudara ya. Dikorbankan ya. Tapi berita baiknya dia akhirnya diterima di Jakarta, sekarang di Jakarta jadi dosen di UPH, kemudian ada tes lagi negeri, dia diterima lagi, akhirnya sekarang diterima, jadi nanti dia hanya di sana 3 bulan, ini kembali lagi sebagai dosen di Malang, saudara, pakai negeri.
dan lebih baik dan lebih enak, saudara. Artinya itulah cara-cara Tuhan, saudara ya. Nah, saudara kasih Tuhan, itu yang seringkali kita harus belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan ini. Perlu pengorbanan, saudara. Pengorbanan itu adalah bukan kita sok kuat atau sok hebat gitu, enggak. Tapi itu justru dilakukan dengan kerendahan hati kita. Persembahan kami sedikit sekali. Saya kira demikianlah sikap ketika kita mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu dimegahkan. Berikutnya adalah pengorbanan yang bersifat aktif. Bersifat aktif itu artinya kita mempunyai effort, bagaimana kita punya usaha untuk kita berkorban, saudara. Ya. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani pelayanan, seringkali kita melakukan pengorbanan ya. Saya melihat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini luar biasa. Kalau latihan sampai malam ya, terus Jumat itu sudah ditoto-toto, sudah ngatur, ini adalah suatu pengorbanan, saudara. Saya sangat senang sekali dan apresiasi sekali bagaimana saudara-saudara semua melayani Tuhan. Gak ada yang gaji loh itu, ya, gak ada yang gaji. Nggak ada yang mengapresiasi kadang-kadang karena Bapak Gembala mungkin lupa ya. Tapi enggak apa-apa. Artinya apa? Itu pelayanan. Justru disitulah kita melayani Tuhan. Disitulah nilai pengorbanan itu. Kalau kita sudah dipuji ketika kita melayani, ya sudah selesailah upah kita. Ya, kasih Tuhan. Itu adalah hal-hal. Ada contoh lagi ketika dulu waktu saya beribadah di Kediri itu. Kami melakukan kebenaran, kami beribadah, tapi gereja itu dilempari dengan batu, ya kan? Artinya apa? Kami harus mengalami satu ketakutan, tekanan, intimidasi, bahkan ada yang ini kena di sini batunya di mimbar, saudara. Ada satu tekanan psikologi. Ini juga pengorbanan di dalam Kristus, saudara. Ini ada satu pengorbanan dalam Kristus. Ketika Tuhan melihat ini, Tuhan akan menyukai. Artinya apa yang kamu lakukan ini benar-benar suatu usaha untuk berkorban, untuk memuliakan, mewartakan Injil Kristus ini. Saudara kasih Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Bahwa setiap kita ini secara sadar, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang juga memberikan pengorbanan bagi Kristus. Bukan kita sok berkorban, tetapi dengan kerendahan hati kita bagaimana memuliakan dan mengagungkan Kristus dengan kondisi yang ada. Saudara kasih Tuhan, seringkali saudara kasih Tuhan bahwa setiap kita mungkin lupa bahwa kehidupan di dalam Kristus ini adalah kehidupan yang tidak mulus, ya. Kalau dulu bayi rohani ketika mau kenal Kristus, baru-baru enak ikut Tuhan Yesus itu enak. Tetapi ketika sudah mulai menapak pada proses pendewasaan, ada satu proses-proses rohani yang harus kita ikuti, saudara. Dan proses itu menentukan seberapa cepat kita mencapai tujuan Kristus, ya. Mencapai tujuan artinya apa? Bahwa kita tahu sesuai dengan yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Ya, masing-masing kita berbeda-beda, tetapi Allah punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, pengertian-pengertian itu biarlah kita mengerti pada malam hari ini. Dan yang berikutnya adalah bagaimana mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Tuhan, banyak orang yang mati ini adalah suatu hal yang menakutkan. Ya. Sabtu pagi saya bahas mengenai ini. Tetapi pada malam hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan, ada apa sih? Ya, ada apa sih? Ada satu janji Tuhan bahwa setiap kita yang mati di dalam Kristus, kita akan dibangkitkan, saudara. Ya. Kenapa dibangkitkan keuntungan? Karena dibangkitkan di sini ada dua hal. Yang pertama dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal, sukacita bersama Kristus. Dan yang kedua dibangkitkan untuk dia menerima hal yang mengerikan di situ tempat gertak gigi. Sudah kasih Tuhan, ini satu hal yang menyenangkan bagi Paulus bahwa ketika dibangkitkan dengan Kristus, oleh Kristus, itu adalah dia akan menerima sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua adalah ketika kita dibangkitkan bersama Kristus, kita menerima upah yang daripada Allah. Upah berbicara bagaimana ketika kita hidup kekristenan kita isi dengan kita bekerja untuk Kristus. Bekerja untuk Kristus seperti apa sih? Ya, bekerja melayani Kristus, ya. Bekerja melayani Kristus. Bekerja melayani Kristus tidak harus full time.
Tetapi dimanapun kita berada, kita tetap berfokus pada Kristus. Kita tetap memberikan nilai pelayanan itu. Ya, disitulah kita menerima upahnya. Bukan kita mencari upah dalam kita bekerja, namun Allah kita adalah Allah yang tidak mau berhutang. Ya, beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Bu Rini bahwa bekerja untuk memberi buah. Jadi kerjanya bukan asal-asalan, satu kerja yang ada targetnya, satu kerja yang ada sampai selesai, satu kerja yang sampai menghasilkan sesuatu, saudara. Ya, inilah yang dimau oleh Kristus. Rasul Paulus memaknai bahwa dia sudah bekerja dengan baik, artinya bukan satu kesombongan, tetapi dia memberikan contoh kepada kita semua, bahwa dia menyatakan bahwa aku berlari-lari untuk mencapai satu tujuan itu, dan aku telah sampai di garis finish. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika di garis finish, itu artinya dia sudah menyelesaikan segala sesuatu yang dia harus capai, saudara. Kita semua di tempat ini mempunyai macam-macam background, saudara, latar belakang. Untuk bekerja bagi Kristus ini kita bisa dengan cara apapun, artinya apa latar belakang kita, saudara. Ya. Saya selalu menekankan bagaimana setiap pelayanan itu harus mempunyai nilai pengorbanan di dalam kehidupan kita. Supaya di situ bahwa kita tidak menyalurkan hobi saja, tetapi yang terpenting adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketika kita mati adalah suatu keuntungan, itu kita menempati satu tempat yang disediakan Allah sendiri. Ya. Jadi Tuhan Yesus ketika ke surga dia menyediakan tempat bagi kita. Ini kita harus percaya dan kita imani, saudara. Ya, artinya ketika kita kembali, kita mati dan kita dibangkitkan, kita menempati suatu tempat yang sudah Allah sediakan sendiri. Di dalamnya ada mahkota juga, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Dan juga sesuai dengan upah-upah kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Apakah kita menjadi seorang Kristen yang asal jalan, yang pokoknya ya sudah begitu-begitulah gitu ya. Tapi tidak ada greget di dalam Tuhan. Tanpa bermaksud menghakimi, mari kita introspeksi masing-masing kita. Apakah kekristenan kita, kekristenan yang semakin meningkat dari hari ke hari. Kedewasaan kita semakin meningkat dari hari ke hari. Kedekatan dengan Tuhan kita, keintiman kita dengan Tuhan, sehingga ketika akan terjadi apapun, kita selalu hati kita diingatkan, digerakkan oleh Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, semua kita di tempat ini, semuanya masih dalam proses belajar, berjuang untuk kita boleh mencapai apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, saudara kasih Tuhan, biarlah waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki ini, kita manfaatkan betul-betul semaksimal mungkin. Ya, kita tidak tahu finish kita di mana, ya kan tidak tahu toh finish kita di mana, tetapi biarlah kita menjadi seseorang yang siap sedia, ya siap sedia. Dan yang terakhir yang paling penting juga adalah ketika mati adalah keuntungan, adalah ketika kita mati kita bertemu dengan kekasih kita, ya kita ini kan kekasih Kristus, ya saudara ya. Dulu kalau kita berkekasih, berpacaran aja kalau mau ketemu berdebar-debar ya. Nah, udah ketemu sewenang banget ya. Ini kan Kristus yang mengasihi kita kan. Kita ketemu dengan orang yang mengasihi, pribadi yang mengasihi kita kan. Artinya ada satu sukacita yang luar biasa. Dan itu selama-lamanya. Betapa senangnya ketika kita hidup dengan orang yang kita kasihi selama-lamanya. Artinya dalam waktu hidup kita ini. Demikian juga ketika kita dengan Kristus yang kekasih hidup kita, kita bisa bersama-sama dengan Dia di alam kekekalan. Itulah satu yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, demikianlah waktu yang ada, yang kita hidupi saat ini. Mari kita pakai, kita berjuang, kita bagaimana kita mengandalkan Kristus, mencapai tujuan-tujuan Kristus, mencapai apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ya. Dan saya percaya kebaikan-kebaikan Kristus nanti akan membawa kita semakin hari, semakin terus ada pertolongan Tuhan. Ya, kita memaknai pertolongan Tuhan kan tepat pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Memaknai apa yang hari-hari yang kita hidupi ini adalah hari-hari bersama Kristus untuk kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah sangat mau bagaimana kita ini menjadi duta-duta Allah. Ya, ketika kita boleh
menjadi orang-orang yang dipersiapkan betul-betul oleh Allah sejak dunia belum ada, ya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini mari kita belajar bagaimana hidup dan matiku untuk kemuliaan Kristus. Tujuan yang utama adalah bagaimana supaya kehidupan kita ini selalu berfokus pada Kristus dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya undang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama memujukan sebuah pujian di mana kita belajar dengan waktu-waktu yang ada ini, kita mempergunakan dengan tidak sia-sia